Malam teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di live session ya, kita yang ketiga ya untuk malam hari ini ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah mengikuti atau yang udah standby, kita akan sama-sama melanjutkan ya, kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya sudah kita ikuti sama-sama ya, yaitu di sesi yang pertama, kemudian sesi yang kedua yang kita sudah lakuin atau sudah ikuti sama-sama juga di minggu sebelumnya. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan topik yang bisa dibilang tidak kalah menarik dan topik yang tidak kalah penting untuk kita bahas ya. Jadi pada malam hari ini kita akan sama-sama ngebahas tentang trading dengan Kotlin coroutines gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan ya, mungkin saya bakal menyapa terlebih dahulu ya teman-teman yang saat ini sudah standby di YouTube ya, yang sudah siap mengikuti live session kita yang ketiga ya, di mana live session ini adalah live session terakhir untuk pembelajaran Kotlin ya. Nanti di live session berikutnya itu akan berganti topik ya. Jadi teman-teman akan mulai masuk ke sesi pembahasan Android ya. Jadi langsung spesifik ke platform Android. Jadi saya di sini mau menyapa-nyapa terlebih dahulu ya. Saya mau menyapa terlebih dahulu teman-teman yang saat ini sudah hadir, yang sudah siap untuk mengikuti live session kita pada malam hari ini ya. Jadi di sini bisa saya sapa-sapa terlebih dahulu, ada Mas Fernando, ada Mas Irwan, ada Mas Rizal ya, ada Mas Fuad, ada Mas Ais, dan banyak juga yang sudah hadir dan siap mengikuti live session kita pada malam hari ini ya. Dan mungkin teman-teman bertanya ya, apa sih itu trading ya sebelum kita masuk ke Kotlin Coroutines ya kan? Mungkin teman-teman masih bingung apa sih itu trading, apa sih itu trading, dan trading itu bisa menyelesaikan masalah seperti apa sih? Nah, itu akan coba kita bahas sama-sama di live session kita pada malam hari ini ya. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan atau sebelum kita mulai bahasan kita pada malam hari ini, seperti biasa saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa aturan ya, beberapa aturan untuk teman-teman yang saat ini sudah hadir, yang sudah siap mengikuti agar live session kita pada malam hari ini itu dapat berjalan dengan lancar ya. Jadi untuk teman-teman ya siap-siap aja untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi di jalan atau mungkin lagi di kafe atau mungkin lagi di tempat makan, mungkin bisa mempersiapkannya ya agar teman-teman bisa menerima materi pada malam hari ini dengan baik ya. Dan untuk eee, pengaturan atau peraturan yang mungkin teman-teman harus ikuti ya agar live session kita bisa berjalan dengan lancar. Ini teman-teman bisa lihat ya di slide yang sudah ditampilkan atau yang saat ini bisa teman-teman lihat. Jadi yang pertama gunakan kolom live chat YouTube untuk bertanya, bukan untuk melakukan presensi ya. Jadi untuk teman-teman sebaiknya tidak ngasih komentar hadir di live chat YouTube ya. Jadi live chat YouTube ini bisa untuk bertanya. Jadi nggak usah ngasih komentar hadir di kolom live chat YouTube. Kenapa? Karena biar teman-teman yang mungkin ingin bertanya sesuatu itu chatnya atau pertanyaannya itu tidak akan tenggelam ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah mengikuti atau lagi siap-siap mengikuti ya, sebaiknya ikuti live session kita pada malam hari ini dengan apa ya? Mungkin bisa dengan persiapan agar teman-teman atau materi nanti yang akan saya sampaikan itu dapat apa ya? Dapat diterima dengan baik ya. Dan balik lagi ke yang tadi, kolom live chat YouTube ini sebaiknya digunakan untuk
Bertanya ya, bukan untuk melakukan presensi. Nah, kemudian, yang berikutnya nih ya, yang kalau misal teman-teman, ingin bertanya ya, kalau teman-teman, ingin bertanya, pastikan kembali pertanyaannya itu relevan dengan, pembahasan ya. Pastikan kembali relevan dengan pembahasan kita pada, malam hari ini ya. Ini yang paling penting ya. Tapi mungkin, khusus untuk malam ini ya, jadi khusus untuk malam ini, teman-teman bisa bertanya apapun terkait Kotlin ya. Jadi nggak harus relevan dengan, pembahasan kita ya. Jadi kalau teman-teman pengen bertanya, prospek ke depan Kotlin ini kayak gimana sih, ya kan? Nah, itu bisa teman-teman tanyakan. Mungkin teman-teman ingin bertanya, Kotlin ini bisa, dipakai untuk ngebuat apa sih? Nah, itu teman-teman bisa tanya juga. Mungkin teman-teman, mungkin berhalangan untuk menghadiri live session kita yang pertama dan kedua, dan teman-teman masih penasaran penjelasannya seperti apa, itu bisa teman-teman tanyakan ya, bisa teman-teman tanyakan, nanti setelah sesi Q&A. Jadi untuk poin yang kedua ini, tidak berlaku ya untuk malam ini, khusus untuk live session yang ketiga ini. Karena di live session berikutnya itu kita akan masuk ke pembahasan Android ya. Jadi khusus malam ini teman-teman bebas untuk bertanya apapun, baik itu Kotlin, baik itu Android atau mungkin Kotlin untuk backend, ya kan? Nah, itu bisa teman-teman tanyakan pada malam hari ini. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kesempatannya, nanti di sesi Q&A, ya. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting, ya, yaitu tertib dalam berkomentar ya. Jadi kalau teman-teman ingin berkomentar, pastikan kembali komentar yang teman-teman kasih itu apa ya, sopan ya kan, tidak mengganggu teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan atau sedang mengikuti live session kita pada malam hari ini ya. Jadi pastikan kembali teman-teman memberikan komentar yang relevan juga ya. Jadi kalau misal ada yang bertanya, dijawab dengan sopan ya. Dan balik lagi di sini saya masih melihat ya, ada yang komentar hadir ya, di kolom chat. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang mengikuti live session, mungkin kalau ada teman-teman yang masih komentar hadir, saya minta tolong untuk diingatkan ya. Jadi kalau misalnya ada yang komentar hadir, cukup diingatkan saja kalau kolom komentar ini dimanfaatkan untuk bertanya ya, bukan untuk melakukan, presensi atau absensi agar, nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi, agar pertanyaan yang nanti ditanyakan oleh teman-teman itu bisa kelihatan dan bisa kita jawab sama-sama ya. Jadi seperti itu. Oke, balik lagi ke materi yang akan kita bahas sama-sama pada malam hari ini. Jadi apa sih itu trading ya kan? Mungkin, teman-teman ketika, saya menyebutkan trading ya, teman-teman langsung membayangkan, mungkin kripto atau saham ya kan, langsung kepikiran Ethereum, binomo, saham dan lain sebagainya. Nah, itu, jadi trading di, Kotlin bukan seperti itu ya. Jadi trading yang dimaksud di Kotlin ini adalah bagaimana agar aplikasi kita itu dapat berjalan dengan lancar ketika terjadi sebuah proses yang berat gitu. Ya, jadi aplikasi kita mampu menghandle proses-proses yang berjalan di aplikasi kita, ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman mungkin, mungkin kalau kita lihat tulisannya ya, jadi kalau kita lihat tulisannya mungkin kita bakal langsung apa ya, tahu gitu, oh ini ternyata berbeda ya dengan, mungkin, yang ada di luaran sana ya. Contohnya kayak trading, ya saham, kripto dan lain sebagainya. Tapi kalau misal teman-teman mendengar ya, nah ini yang biasanya yang, kurang gitu kalau misal teman-teman mendengar, trading ya.
trading ini apa sih? Apakah kripto? Apakah saham? Wah, bukan ya. Jadi harus dilihat juga apa ya, penyampaian atau pelafalan dari trading itu sendiri. Nah, ngomongin soal trading, kita pasti ngomongin tentang concurrency ya. Jadi apa sih itu concurrency, ya kan? Jadi concurrency adalah beberapa proses yang terjadi secara bersamaan dalam suatu sistem. Nah, ini perlu teman-teman highlight dulu ya di awal ya agar nanti selama pembahasan berlangsung teman-teman itu bisa relate antar poin yang nanti bakal saya coba jelaskan satu persatu ya. Jadi di highlight dulu nih ya. Jadi concurrency adalah beberapa proses yang terjadi secara bersamaan dalam suatu sistem dan concurrency merupakan suatu fenomena alami yang umum terjadi ya. Jadi concurrency ini nggak terjadi di sebuah sistem saja, bahkan di dunia nyata, di dunia kita ya, di dunia kita pun itu concurrency ini juga terjadi ya. Jadi banyak banget apa ya, kegiatan, baik yang kita lihat atau yang kita alami itu dilakukan pada waktu yang bersamaan ya. Dan kalau misal kita balik lagi ke apa ya, ke konteks, sebuah sistem, jadi ya concurrency ini ya kejadian juga ya, nggak cuman di dunia nyata. Jadi saling terjadi gitu. Jadi terjadi di sebuah sistem, terjadi juga di kehidupan nyata kita juga ya. Dan kalau kita penasaran ya, kalau kita penasaran concurrency di dunia nyata itu contohnya apa sih? Nah, concurrency di dunia nyata itu bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat Eee, ini adalah contoh concurrency dan ini adalah sebuah gambaran lalu lintas ya. Teman-teman pasti sudah pernah melihat, bahkan sudah pernah mengalami yang namanya arus lalu lintas ya, baik untuk pergi bekerja, pergi ke sekolah, atau teman-teman pengen nongkrong sama teman-teman, pasti teman-teman akan mengalami atau apa ya, mengalami si arus lalu lintas ini. Jadi ini adalah contoh dari concurrency di dunia nyata. Jadi kalau teman-teman masih mungkin masih bingung ya, masih bingung kayak apa sih contoh concurrency itu di dunia nyata atau contoh yang mungkin kita alami langsung. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi seperti itu untuk contoh dari concurrency ya. Jadi kalau teman-teman masih penasaran, nah itu si arus lalu lintas ini ya merupakan contoh dari concurrency ya. Jadi teman-teman udah paham ya tentang concurrency ini. Ini adalah contoh di dunia nyata. Nah, eee, kalau misal kita, apa ya, kita breakdown lagi ya, concurrency ini ada, apa ya, mungkin ada kata yang mirip-mirip atau pengertian yang mirip-mirip. Apa sih itu? Nah, jadi kalau misal kita ngebahas tentang concurrency, kita pasti, apa ya, kita pasti relate atau berkaitan dengan yang namanya, parallelism ya. Dan mungkin ada yang bingung, perbedaan antar keduanya. Karena kalau kita lihat prosesnya itu sama gitu loh, concurrency, dan paralel juga, ya kan? Dan, kalau kita lihat lagi concurrency dan parallelism ini dia mempunyai arti yang mirip, yaitu 2 atau lebih proses yang berjalan pada satu waktu. Namun, perlu kita ketahui kalau concurrency itu bukanlah, sebuah parallelism, seperti itu. Nah, kalau misal kita coba apa ya, kita coba lihat lagi nih ya, kita coba breakdown lagi, kita coba bahas lagi perbedaan dari si apa ya, perbedaan dari si currency dan parallelism ini seperti apa. Nah, ini kita coba bakal bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama dulu concurrency. Jadi concurrency ini terjadi apabila terdapat 2 atau lebih proses yang tumpang tindih dalam satu waktu.
ya. Ini terjadi jika ada 2 atau lebih thread yang sedang aktif. Dan jika thread tersebut dijalankan oleh komputer yang hanya memiliki satu core, semua thread tidak akan dijalankan secara paralel. Nah, di sini ini adalah poin utamanya ya. Jadi semua thread tidak akan dijalankan secara paralel ya. Jadi di sini, kita bakal coba apa ya, nanti bakal ditunjukkan ya, seperti apa sih, eee eee, concurrency ini. Tapi kita coba bahas dulu, concurrency dan parallelism ini agar teman-teman punya gambaran ya. Jadi kita lanjut, di sini kita lanjut ya soal pengertiannya ya. Jadi semua thread tidak akan dijalankan secara paralel. Dan concurrency memungkinkan sebuah komputer yang hanya memiliki satu core, tampak ya, tampak seakan mengerjakan banyak tugas, sekaligus. Padahal sebenarnya tugas-tugas tersebut sudah, atau dilakukan secara bergantian ya. Jadi kalau, teman-teman lihat sebuah proses, waktu proses itu dijalankan dan sampai selesai, teman-teman pasti akan berpikir, "Wah, ini pasti dijalankan sebagai concurrency," ya. Nah, itu mungkin, di kasus tertentu itu tidak disebut, sebagai concurrency. Nah, kita lanjut ke parallelism. Nah, jadi parallelism ini terjadi ketika kedua proses dijalankan pada titik waktu yang sama persis, ya. Jadi kalau concurrency itu dia sambil, tumpang tindih. Nah, kalau parallelism ini, dia pada titik waktu yang sama persis. Misal, kita, coba, menjalankan atau kita lagi gas motor. Mungkin di tempat di seberang jalan yang lain ada juga yang lagi ngegas motor dan itu terjadi pada waktu yang bersamaan ya, jadi seperti itu. Dan parallelism ini bisa dilakukan jika terdapat atau lebih thread dalam komputer juga memiliki 2 core atau lebih. Sehingga setiap core dapat menjalankan perintah dari masing-masing thread secara bersamaan ya. Dan kalau kita lihat di sini ini adalah, contoh lagi ya, contoh lagi, bagaimana, concurrency itu, bekerja ya. Jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat ada antrian ya, ada antrian di mana ada terdapat satu apa ya kita sebutnya ya, kita sebut saja barista. Dan barista ini, melayani beberapa customer atau, apa ya, pembeli. Nah, di sini kita bisa lihat kalau si, apa ya, kalau si barista ini dan antriannya ini itu, disebut sebagai, concurrency. Dan kalau, ini adalah gambaran ketika, tadi saya coba jelaskan ketika satu komputer atau satu sistem ini hanya mempunyai satu core ya, atau yang mungkin teman-teman tahu itu yang namanya single core. Nah, kalau misal ada 2, nah ini adalah gambaran dari parallelism. Jadi parallelism ini, terjadi ketika ada 2 proses yang berjalan tumpang tindih yang berjalan secara bersamaan. Untungnya apa ketika parallelism ini terjadi, jadi kalau misal kita balik ke yang tadi ketika, cuman, bisa menjalankan concurrency, kalau kita lihat atau kita lihat secara langsung di dunia nyata ya, antrian ini pasti akan lama selesainya karena si barista ini akan melayani satu persatu, ya kan. Nah, berbeda ketika si barista ini punya 2 ya. Jadi kalau ada 2 barista yang melayani, otomatis pesanan dari masing-masing yang antri itu akan, cepat selesai ya, dan tentunya si customer-nya pun ikut senang karena, dia bisa mendapatkan, pesanan dia dengan cepat. Nah, ini kalau misal kita lihat di proses sebuah sistem, kita pun sama ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menjalankan suatu proses dan proses tersebut bisa selesai dengan cepat, nah kita juga happy karena kita juga bisa melihat proses tersebut hasilnya bisa langsung kita lihat ya. Jadi seperti itu untuk, mungkin gambaran dari,
concurrency dan parallelism ini ya. Jadi parallelism ini terjadi ketika ada dua concurrency yang berjalan secara bersamaan ya. Nah, itu concurrency dan parallelism. Nah, di sini kita akan coba masuk ke apa ya, ke high levelnya lagi ya, atau ke bagian tingkatan lanjutan lagi ya. Itu kita akan sama-sama ngebahas tentang proses treat dan IO bonds. Jadi apa sih itu proses, apa sih itu treat? Karena tadi udah di-mention beberapa kali ya terkait treat ini, dan apa sih itu IO bond atau input output ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah mempelajarinya udah tahu ya apa itu input output di dalam sebuah sistem ya. Jadi langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu pembahasan terkait proses. Jadi kita mulai satu-satu dulu. Nanti ketika kita mulai masuk ke Kotlin Coroutines atau kita masuk ke konteks live session kita, yaitu ngebahas tentang Kotlin, itu teman-teman bisa masuk ya. Jadi proses ya. Jadi sebuah proses merupakan bagian dari aplikasi yang sedang dijalankan. Jadi setiap kali aplikasi dijalankan, maka saat itu pada saat itu proses juga dijalankan. Jadi tergantung pada sistem operasi yang digunakan, dan suatu proses dapat terdiri dari beberapa thread yang menjalankan instruksi secara bersamaan. Nah, itu adalah proses. Nah, sekarang kita masuk ke thread nih, ya. Jadi thread ini biasa dikenal dengan proses yang ringan, ya. Jadi membuat thread baru membutuhkan lebih sedikit sumber daya daripada membuat sebuah proses baru. Jadi sebuah thread mencakup serangkaian instruksi untuk dijalankan oleh prosesor, sehingga suatu proses akan memiliki setidaknya satu thread yang dibuat untuk mengeksekusi fungsi utama dari sebuah aplikasi. Dan secara umum ya, thread tersebut disebut dengan main thread, dan life cycle dari sebuah proses akan terikat padanya. Jadi ini penting ya, pengertian thread dan proses. Nah, kemudian yang terakhir adalah IO bond. IO bond merupakan sebuah algoritma yang bergantung pada perangkat input atau output ya. Waktu untuk mengeksekusi sebuah IO bond tergantung pada kecepatan perangkat yang digunakan. Sebagai contoh, suatu algoritma untuk membaca dan menulis sebuah dokumen. Nah, ini adalah operasi I/O atau input output yang akan tergantung pada kecepatan di mana berkas tersebut dapat diakses, ya. Jadi berkas yang disimpan pada SSD akan lebih cepat diakses dibandingkan berkas yang disimpan pada HDD, ya. Dan mungkin ini contoh di kehidupan nyata ya. Jadi kalau teman-teman misal ingin melakukan copy paste berkas dari SSD, itu kecepatannya akan berbeda ketika teman-teman melakukan copy paste pada HDD atau hard disk ya, yang teman-teman tahu ya. Jadi kalau HDD ini ya dia ini merupakan apa ya, perangkat input output ya. Dan kalau kita lihat SSD yaitu solid state drive. Jadi kurang lebih sama seperti hard disk, tapi dia berbeda gitu. Jadi samanya itu dia untuk ya menyimpan berkas ya, teman-teman sudah tahu, dan perbedaannya itu ya bagaimana teknologi dari hard disk dan SSD ini dibuat. Dan ini merupakan contoh dari input output bond. Nah, tadi kita udah ngebahas sedikit ya, jadi kita udah ngebahas sedikit terkait concurrency itu seperti apa, dan beberapa hal pendukung lainnya terkait concurrency ini, seperti tadi ya, ada parallelism, kemudian ada tadi pengertian dari proses, pengertian eh, IO bond ya, kemudian contoh eee, di dunia nyatanya seperti apa, nah itu teman-teman sudah pelajari. Tapi eee, concurrency ini itu nggak lepas dari masalah ya.
eee, masalah yang muncul di, concurrency ini, sebenarnya masalah-masalah umum ya yang terjadi. Contohnya ketika tadi, contoh di dunia nyata ketika arus lalu lintas. Nah, masalah dari arus lalu lintas itu apa sih? Nah, masalahnya biasanya ada yang tiba-tiba pecah ban mobilnya ya, pecah ban yang menyebabkan macet. Nah, masalah-masalah seperti ini bisa teman-teman, apa ya, bisa teman-teman lihat juga di concurrency yang, terjadi atau concurrency yang ada di sistem, ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini langsung saja kita, bahas ya, eee, permasalahan apa saja yang ada di concurrency. Karena concurrency ini, terjadi juga di dunia nyata, ya di mana di dunia nyata ini pasti ada masalahnya. Nah, ini sama juga, ketika concurrency ini di dalam sebuah sistem, ya. Jadi seperti itu dan langsung saja kita masuk ke yang pertama, masalah yang pertama yaitu deadlocks. Jadi deadlocks ini, mengakibatkan proses-proses yang sedang berjalan tak kunjung selesai. Kasus ini merupakan umum terjadi ketika banyak proses yang saling berbagi sumber daya. Dalam situasi ini ya, situasi yang bisa dibilang cukup kompleks, jadi tak jarang satu proses harus dihentikan. Nah, jadi, sumber daya di sini yang mana sih? Nah, sumber daya di sini mungkin diwakilkan oleh, jalan ya. Jadi ini sumber daya yang mereka pakai dan proses ini merupakan, mobil-mobil. Jadi kalau misal sumber dayanya terbatas dan ada, proses yang menggunakan sumber daya tersebut secara bersamaan, nah di sini maka akan terjadi yang namanya deadlocks, ya. Kemudian yang berikutnya, yang contoh atau masalah dari concurrency. Ya, jadi sama halnya dengan deadlocks, live locks juga merupakan kondisi di mana sebuah proses tidak bisa melanjutkan tugasnya. Namun yang membedakannya adalah selama live locks terjadi, keadaan dari aplikasi tetap bisa berubah walaupun perubahan keadaan tersebut menyebabkan proses berjalan tidak semestinya. Jadi perbedaannya itu kalau deadlocks harus ada, satu proses yang harus kita hentikan agar, proses-proses yang lain itu dapat dijalankan, lagi ya. Nah kalau live logs itu, bisa aja berjalan kembali tapi alurnya itu akan sedikit berbeda dengan apa yang kita harapkan. Nah, kemudian, masalah selanjutnya adalah starvation. Jadi starvation merupakan sebuah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Nah, jadi starvation ini dia akan terjadi setelah deadlock itu, selesai ya. Dan kondisi deadlock seringkali menyebabkan sebuah proses kekurangan sumber daya sehingga mengalami starvation atau kelaparan ya. Dan pada kondisi seperti ini, TRIT tak dapat, akses reguler ke sumber daya bersama dan membuat proses terhenti, ya. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya nih, yang mungkin bakal teman-teman sering alami. Jadi kalau deadlocks, live locks, starvation, mungkin itu, akan terjadi tapi teman-teman tidak bisa melihatnya secara langsung. Nah, ada juga permasalahan yang mungkin akan teman-teman lihat secara langsung walaupun, momen terjadinya permasalahan tersebut, tidak bisa kita prediksi ya. Jadi permasalahannya adalah race condition. Jadi race condition merupakan masalah umum pada concurrency, yaitu kondisi di mana terdapat banyak thread yang mengakses data yang dibagikan bersama dan mencoba mengubahnya juga secara bersamaan. Nah, ini bisa terjadi ketika kode concurrent yang ditulis untuk berjalan secara sekuensial. Artinya, sebuah perintah akan selalu dijalankan dalam urutan tertentu, ya. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah beberapa, permasalahan dari concurrency, ya. Jadi seperti, kejadian di dunia nyata, contohnya seperti yang sudah saya, mention tadi ya, soal arus lalu lintas.
Jadi ketika ada satu masalah yang terjadi di arus lalu lintas tersebut, pasti akan menyebabkan, masalah yang lain, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk yang berikutnya ya, yaitu langsung masuk ke Kotlin Coroutine. Jadi Kotlin Coroutine itu apa sih? Nah, Kotlin Coroutine ini adalah, sebuah apa ya, sebuah library yang akan memudahkan kita untuk melakukan, atau menjalankan thread, dengan bahasa Kotlin. Jadi mungkin beberapa permasalahan, tentang concurrency tadi, itu kita bisa minimalisir dengan Kotlin, coroutines ini, ya. Dan kalau misal kita, telisik lebih dalam lagi, ya apa sih itu Kotlin coroutines? Karena teman-teman sudah tahu ya apa itu Kotlin, tapi mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu Kotlin coroutines. Jadi, coroutines ini dia apa ya, bagaimana cara kita melakukan, trading ya di sistem dengan cara yang lebih efisien ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah contoh ya. Jadi tanpa coroutine apabila ada proses yang panjang, kita tidak bisa melakukan proses yang lainnya karena pada dasarnya ia berjalan secara, serial. Jadi agar si kode yang dibawa ini itu dieksekusi, maka dia harus menunggu terlebih dahulu, sleep ya, kode sleep ini selesai dijalankan. Jadi bisa dibayangkan ya kalau misal sleep ini berjalan selama sejam, otomatis kita harus menunggu ya, otomatis kita harus menunggu ya, selama 1 jam agar kode di bawahnya ini dapat dieksekusi dengan baik ya. Jadi seperti itu. Kemudian, ini adalah contoh bagaimana kalau kita gunain thread. Nah, kalau tadi, thread ini adalah salah satu, apa ya, solusi yang, bisa kita pakai agar kita tidak perlu menunggu thread itu, atau slip yang tadi itu selesai dijalankan. Jadi slip di sini ini bisa kita analogikan sebagai proses yang berat. Contohnya baca tulis sebuah file atau ngambil data dari database, atau ngambil data dari internet. Nah, kita analogikan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dia menggunakan thread, nah jadi print hello di sini itu akan langsung di-print ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia akan langsung di-print, kemudian, thread ini itu akan dijalankan setelah dipanggil. Jadi kenapa, eee ini bisa dicetak atau bisa tampil duluan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, itu karena dia menggunakan thread. Artinya thread ini dia akan, dia eksekusinya itu, berbeda ya, dengan ketika kita tidak menggunakan thread. Jadi dia bakal coba mencetak terlebih dahulu yang ada paling bawah atau di luar scope thread tersebut. Nah, kemudian dia bakal mengeksekusi satu-satu apa yang ada di dalam, scope dari thread yang sudah kita buat. Contohnya dia sudah mencetak hello ya, kemudian di dalam thread dia long proses, kemudian, dia setelah proses ini selesai baru dia, mencetak, teks proses, kalau proses itu tersebut ya. Jadi, itu adalah contoh ketika kita, menggunakan thread. Nah, kemudian bagaimana kalau misal kita ingin menggunakan, coroutine? Nah, tapi sebelum kita menggunakan coroutine, kita perlu apa ya istilahnya ya, kita harus, menginstal ya, mungkin teman-teman yang belum paham, kita harus menginstal atau menambahkan si coroutine ini di dalam project kita, ya. Dan, si coroutine ini mirip seperti thread, namun jauh lebih ringan ya. Dalam satu thread, bisa berisi 100.000 coroutine dan tentu berbeda dengan thread yang dalam pembuatannya butuh banyak memori. Nah, jadi coroutine di sini itu dia adalah sebuah library. Makanya perlu kita tambahkan atau perlu kita install terlebih dahulu di dalam project kita. Dan untuk menginstalnya pun tidak sulit ya. Jadi, teman-teman bisa langsung menambahkan ya, baris dependensi ini di dalam build Gradle KTS. Jadi teman-teman sudah belajar bagaimana cara membuat project,
baik menggunakan CLI atau terminal, kemudian menggunakan IntelliJ IDEA. Nah, ketika teman-teman ingin menambahkan coroutines, itu teman-teman tinggal cari aja berkas yang namanya itu build Gradle atau build Gradle KTS. Nah, nanti si coroutine ini itu ditambahkan di scope dependency ya. Jadi pastikan kembali si implementation dari coroutine ini itu berada di scope dari si dependency. Kemudian bagaimana sih cara menggunakan si coroutines? Nah, jadi kurang lebih mirip seperti treat tadi ya, di mana kita coba panggil launch, kemudian di dalamnya baru kita tuliskan perintah-perintah yang ingin kita dijalankan. Jadi kalau kita lihat, kalau teman-teman masih ingat tadi, jadi print hello ini akan dijalankan duluan ya kan, kemudian di launch ini itu baru dia menjalankan apa yang ingin kita eksekusi. Contohnya di sini long running proses, kemudian delay. Jadi delay di sini ini kurang lebih sama seperti fungsi sleep ya. Dan ini bisa kita analogikan sebagai proses yang butuh waktu yang tidak sedikit agar proses tersebut proses tersebut ya bisa kita lihat hasilnya ya. Dan kalau kita lihat di sini, itu di dalam fungsi main ini kita tambahkan run blocking. Ini maksudnya apa sih run blocking? Nah, jadi run blocking ini dia bertujuan agar fungsi launch ini bisa dipanggil. Karena fungsi launch ini dia adalah sebuah suspend function. Ya, jadi agar bisa dijalankan, dia harus dipanggil dalam suspend function lainnya juga. Nah, si run blocking ini dia merupakan sebuah coroutine builder di mana di dalamnya atau di scope-nya ini kita bisa memanggil suspending function seperti fungsi launch ini ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini juga ada keterangan suspend function ya, di mana delay ini juga itu dia adalah sebuah suspend function ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat, nah di sini kita coba bahas tentang suspend function itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat tadi contoh kodenya dan kita coba ekstrak lagi fungsinya, itu kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi yang tadi kode yang ada di dalam launch ini ya, itu kita eksekusi di dalam fungsi baru atau yang namanya itu kita coba ekstrak kodenya menjadi fungsi lainnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini kita menambahkan kata kunci suspend agar kita bisa memanggil fungsi suspend lainnya di dalam fungsi dulung proses ini ya. Dan kalau kita nggak panggil atau nggak menggunakan kata kunci suspend, nah maka kode delay ini itu akan error ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita balik lagi yang tadi ya, saya sempat mention yang namanya coroutine builder. Jadi apa sih coroutine builder itu? Nah, jadi coroutine itu dia menyediakan beberapa coroutine builder yang bisa disesuaikan dengan berbagai macam skenario ya. Contoh yang pertama yaitu run blocking. Jadi fungsi ini akan menjembatani blocking code menjadi kode yang dapat ditangguhkan. Maksudnya itu si run blocking ini agar dia bisa menjalankan kode lainnya di mana terdapat sebuah kode yang yang membutuhkan waktu banyak untuk waktu eksekusinya ya. Dan si run blocking ini akan memblokir sebuah thread yang sedang berjalan hingga eksekusi coroutine selesai. Ya, ini contoh sebelumnya ya, dan kita bisa melihat pada fungsi main, kita bisa juga untuk penerapan unit testing. Jadi kalau penerapan unit testing di sini mungkin akan kita bahas ketika teman-teman sudah masuk ke pembahasan Android ya, jadi kita nggak bakal bahas di sini. Dan selanjutnya yaitu fungsi launch. Jadi run blocking, launch, dan asing ini itu adalah sebuah fungsi ya. Jadi bukan sebuah properti ataupun sebuah kelas. Jadi dia adalah sebuah fungsi. Kita balik lagi ke launch. Jadi seperti yang sudah sama-sama kita coba ya. Sebelumnya fungsi ini digunakan untuk memulai sebuah coroutine
yang tidak akan mengembalikan sebuah hasil. Jadi launch akan menghasilkan job yang bisa digunakan yang bisa kita gunakan untuk membatalkan sebuah eksekusi. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi asing. Ya, mungkin tadi saya lihat ada yang berkomentar tentang asing await. Nah, mungkin ini adalah jawabannya ya. Jadi kalau di Kotlin itu asing di sini itu bukanlah sebuah kata kunci. Jadi kalau di beberapa bahasa pemrograman asing await itu dia adalah sebuah kata kunci. Nah, kalau di Kotlin, nah itu dia adalah sebuah fungsi. Jadi si asing ini dia kebalikan dari launch dan fungsi ini digunakan untuk memulai sebuah coroutine yang akan mengembalikan sebuah hasil. Ini kita bakal coba apa ya? Kita bakal coba sama-sama lihat contoh kode dari asing itu seperti apa dan launch itu seperti apa. Kalau run blocking kan tadi kita sudah lihat sama-sama ya, contohnya itu seperti apa. Nah, ini kita bakal coba lihat contoh dari asing itu seperti apa dan launch itu seperti apa. Nah, kita mulai yang pertama, asing. Jadi kebalikan dari launch ya. Di fungsi ini ini digunakan untuk memulai sebuah coroutine yang akan mengembalikan sebuah hasil. Nah, kalau dilihat di sini teman-teman bisa memanggil fungsi await ya. Nah, ini kayak aku bilang tadi, kalau di Kotlin itu asing await-nya itu bukanlah sebuah kata kunci, tapi merupakan sebuah fungsi. Kan kalau kita lihat di sini si fungsi result ini, si variabel result ini dia akan mengembalikan nilai dan menunggu beberapa saat ya delay ini agar selesai. Jadi ya setelah itu baru dia akan dikembalikan nilainya kemudian kita gunakan di fungsi atau di kode yang tidak ditangguhkan atau bukan merupakan sebuah suspending. Kemudian kalau kita balik lagi ke await await. Nah, jadi kalau di beberapa bahasa pemrograman yang lain, saya belum coba explore ya, apakah kita bisa menggabungkan ya, kita bisa menggabungkan, 2 proses atau penggunaan 2 kata kunci await ya. Nah, di sini, kalau teman-teman lihat ya, di sini kita bisa memanggil fungsi await ini dan menggabungkan nilainya ya. Jadi kalau kita lihat ada do long process, kemudian ada juga do other long process. Dan kalau kita lihat juga dia membutuhkan waktu ya untuk mengembalikan nilai. Dan untuk agar kita bisa mendapatkan nilainya itu kita mesti memanggil fungsi await. Jadi kalau misal kita nggak panggil fungsi await, nah itu dia akan menghasilkan sebuah divert ya. Apa sih itu divert? Nah, itu akan coba kita bahas bareng-bareng di slide berikutnya ya. Nah, di sini. Jadi kalau teman-teman tadi sudah saya mention divert dan job. Nah, itu apa sih ya kan? Mungkin teman-teman bingung gitu, apa itu perbedaan job dan apa itu penjelasan dari divert dan apa perbedaan dari keduanya. Dan yang pertama ya, jadi job adalah sebuah hasil dari perintah asinkronus yang dijalankan ya. Objek dari job akan merepresentasikan coroutine yang sebenarnya. Jadi sebuah job akan memiliki 3 properti yang nantinya bisa dipetakan ke dalam sebuah state atau apa? Dalam sebuah state atau sebuah keadaan, ya. Kemudian kalau kita, lihat lagi, ya, jadi, state apa aja sih yang ada di dalam, sebuah job, ya. Jadi ada 3 seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi yang pertama ada is aktif. Jadi is aktif, is on, is complete, dan is cancel ini adalah sebuah properti, bukan sebuah fungsi. Nah, kalau kita lihat lagi is aktif, jadi dia sebuah properti yang menunjukkan ketika job sedang aktif, ya. Kemudian yang berikutnya is complete, ya. Jadi sebuah properti yang menunjukkan ketika sebuah job telah selesai. Dan
Yang terakhir yaitu is cancel. Jadi sebuah properti yang menunjukkan ketika sebuah job telah dibatalkan. Dan kalau kita pengen lihat, eee, alur hidup atau life cycle dari si job itu, nah ini kita bisa lihat sama-sama di sini. Jadi pada dasarnya job akan segera dijalankan setelah ia dibuat. Namun kita juga bisa membuat sebuah job tanpa menjalankannya, ya. Job memiliki beberapa siklus hidup mulai dari pertama kali ia dibuat hingga akhirnya selesai. Nah, kira-kira seperti ini ya, siklus dari job itu sendiri. Dan kalau misal kita, lihat lagi bagaimana sih cara membuat sebuah job. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya, cara membuat job itu adalah seperti ini. Jadi kita bisa panggil, langsung ya, job itu dari dalam sebuah run blocking. Jadi launch ini itu dia akan mengembalikan sebuah job, di mana nanti si job ini bisa kita cek apakah dia aktif, apakah dia sudah komplit, ataupun dia, statusnya itu di-cancel, ya. Kemudian, kalau kita lihat ya, kira-kira, bagaimana cara agar job itu ketika, dibuat tidak langsung dijalankan. Nah, ini adalah contohnya. Jadi setelah membuat job, kita bisa mulai menjalankan job tersebut. Caranya cukup sederhana, jadi kita tinggal menggunakan fungsi start dan tentunya, agar job ini tidak langsung dieksekusi, nah di sini kita perlu menambahkan coroutine start lazy agar ketika kita buat job ini, itu dia tidak langsung dijalankan, ya. Nah, kalau tadi kita udah lihat bagaimana cara, menjalankan sebuah job, membuat dan menjalankan sebuah job. Nah, berikutnya bagaimana cara membatalkan sebuah job. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sudah buat job, kemudian kita kasih delay dan kita coba, cancel secara, paksa ya si job yang sedang berjalan. Kemudian kita cek apakah si job ini cancel atau tidak. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi si, dulong proses, job is cancel, kemudian hello yang terakhir. Jadi karena di sini ada delay, di mana dia nggak masuk ke dalam launch atau asing, maka bakal langsung dieksekusi, atau kita tunggu kemudian baru akhirnya si print hello ini dieksekusi. Jadi kalau misal kita cancel, si dulong proses ini itu dia akan dibatalkan, ya. Jadi semisal dia, fungsinya untuk mengambil data dari internet. Nah, itu akan dihentikan prosesnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah different. Kalau tadi kita sudah ngebahas tentang job, nah kini kita ngebahas different. Jadi different ini, dia dapat apa ya, mengembalikan nilai ya. Jadi kalau tadi itu job, kita tidak, bisa mendapatkan nilai, dari deklarasinya. Nah, kalau si, different itu kita bisa ambil nilainya, ya. Jadi mungkin teman-teman pernah, belajar JavaScript. Nah, di JavaScript itu kalau saya tidak salah dia, sama seperti promise. Nah, kalau di Kotlin dia different, ya. Jadi, sejatinya builder asing ya juga merupakan salah satu jenis dari job. Bedanya kita bisa mengambil, nilai hasilnya menggunakan fungsi await. Jadi sama ya seperti tadi ya di JavaScript promise, untuk mendapatkan nilainya kan kita harus menambahkan kata kunci await ya. Nah, kalau di Kotlin kita panggil fungsi await-nya untuk mendapatkan hasil, ya. Nah, pembahasan yang berikutnya ya, yaitu bagaimana, setiap coroutine yang kita buat ini, dapat berjalan sesuai dengan, yang kita inginkan atau kasus-kasus yang mungkin terjadi ketika kita, mengembangkan sebuah project aplikasi. Jadi yaitu coroutine dispatcher. Nah, jadi coroutine dispatcher ini dia, adalah sebuah dispatcher ya tentunya, di mana dispatcher ini, kita bisa menggunakannya sesuai dengan, kasus-kasus yang mungkin kita alami. Jadi dispatcher code yang coroutine sediakan ini ada berbagai macam ya, dan itu akan sama-sama akan kita bahas.
Jadi yang pertama ada yang namanya dispatcher defaults. Jadi merupakan dispatcher dasar yang digunakan oleh sebuah standar builder seperti launch, async, dan lain sebagainya. Jika tidak ada dispatcher lain yang ditentukan, dispatcher default menggunakan kumpulan thread yang ada pada JVM. Dan pada dasarnya jumlah maksimal thread yang digunakan adalah sama dengan jumlah core dari CPU. Dan untuk menggunakannya, jadi teman-teman bisa langsung menyematkan si dispatcher ini itu di dalam parameter dari fungsi launch atau fungsi async ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau tadi kita ngomongin tentang dispatcher default, selanjutnya kita ngebahas tentang dispatcher I/O. Nah, sama seperti namanya ya, I/O, input output. Jadi sebuah dispatcher yang dapat digunakan untuk membongkar pemblokiran operasi I/O. Jadi akan menggunakan kumpulan thread yang dibuat berdasarkan permintaan. Dan jumlah thread yang bisa dibuat yaitu 64 thread. Karena itulah ia cocok digunakan untuk komputasi CPU yang intensif. Jadi kita bisa menerapkannya dengan menambahkan dispatcher I/O pada coroutine builder. Jadi kurang lebih sama seperti penggunaan dispatcher default tadi, ya. Lanjut, kita ke dispatcher yang berikutnya, yaitu dispatcher unconfined. Nah, jadi dispatcher ini akan menjalankan coroutine pada thread yang sedang berjalan sampai mencapai titik penangguhan. Nah, setelah penangguhan, coroutine akan dilanjutkan pada thread di mana komputasi penangguhan yang dipanggil. Jadi sebagai contoh ketika fungsi A memanggil fungsi B yang dijalankan dengan dispatcher dalam thread tertentu, jadi fungsi A akan dilanjutkan dalam thread yang sama dengan fungsi B dijalankan. Dan ini adalah contoh kodenya ya. Jadi bisa bisa teman-teman lihat ya. Jadi ini adalah penggunaan dari si penggunaan dari si dispatcher unconfined ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan dispatcher ini kita bisa ganti ya. Misal kita sebelumnya pakai I/O karena kita menjalankan proses yang cukup intensif. Nah, kemudian kita ingin berganti ke defaults karena ya setelah prosesnya selesai kita sudah tidak membutuhkan lagi ya operasi yang berat atau I/O atau kita sudah tidak mau atau kita sudah tidak akan menjalankan proses yang berat. Nah, makanya kita bisa switch dispatchernya dan contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman contoh di sini kita akan menjalankan sebuah proses yang berat ya. Kemudian setelah proses yang berat ini telah selesai, kita ingin berganti ya atau kita ingin menggunakan yang lebih ringan lagi. Nah, ini kita bisa uh, menggunakan atau mengganti si dispatcher ini. Ya, jadi kayak gitu. Oke, yang berikutnya adalah channel. Nah, jadi channels itu apa? Jadi channels ini merupakan bagian dari si coroutines. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan channels ini, teman-teman harus install atau menambahkan terlebih dahulu coroutine di projectnya. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit ya bagaimana cara menambahkan si coroutine ini di dalam project. Nah, jadi teman-teman harusnya nggak usah khawatir lagi karena udah tahu bagaimana cara menambahkannya. Apa sih itu channel? Ya, jadi channels adalah nilai default yang menyediakan cara mudah untuk mentransfer nilai tunggal antar coroutine. Jadi pada dasarnya channel sangat mirip dengan blocking queue. Namun alih-alih memblokir sebuah thread, channels menangguhkan sebuah coroutine yang jauh lebih ringan. Contohnya seperti apa si channels ini? Jadi contoh kita punya kode seperti ini ya. Jadi di sini kita lihat kalau di sini kita ada punya sebuah variabel di mana variabel ini nilainya itu adalah channel dengan tipe argumennya itu integer ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini kita sudah menjalankan launch ya. Kita sudah menjalankan launch dan di sini kalau kita lihat di sini dia ada mencetak nilai
kemudian di sini dia melakukan perulangan. Dan kalau kita lihat di sini, itu dia kurang lebih sama ya. Jadi ketika ini dijalankan, kemudian kita ingin mengambil, nah ini kita bisa lihat. Sebenarnya di sini kita bisa tambahin ya nilainya agar kita bisa melakukan observe, apakah si receive ini nilainya sudah sesuai. Jadi contohnya misal kita punya dua proses yang saling atau berjalan bersamaan. Kemudian kita ingin apa ya, kita ingin melakukan, transfer data antar kedua proses tersebut. Nah, itu kita bisa, memanfaatkan channels untuk mengirimkan data tersebut. Jadi kita nggak perlu lagi menunggu sampai prosesnya selesai, jadi kita tinggal kirim aja data terbaru, melalui channel. Jadi kita tinggal, deklarasi aja, kita tinggal deklarasi channel. Kemudian untuk mengirimkan kita tinggal panggil fungsi send dan nilai dari, fungsi send ini itu harus sama seperti tipe argumennya. Jadi kalau di sini integer, di sini juga nilainya harus integer. Jadi kalau misalnya nilainya string, maka di sini juga harus string. Itu untuk mengirimkan. Untuk, mendapatkan, nah ini kita bisa menggunakan yang namanya fungsi receive. Jadi seperti itu untuk penggunaan dari si channel ini. Kita lanjut? Oke, sepertinya sudah selesai pembahasan materi kita pada, live session kita pada malam hari ini. Tidak terasa ya sudah, mau hampir 1 jam, kita udah ngebahas sama-sama tentang apa itu coroutine dan mungkin, pembahasan tentang concurrency ya. Jadi, kita akan langsung saja masuk ke pertanyaan yang teman-teman, sudah tanyakan di kolom chat, ya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Dan yang seperti sudah saya sampaikan tadi, teman-teman bisa bertanya apapun ya terkait Kotlin ini. Jadi nggak harus terkait materi kita pada malam hari ini. Jadi kalau misal teman-teman ingin bertanya sesuatu yang mungkin masih relate dengan Kotlin, itu nggak apa-apa ya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Jadi pertanyaan dari Salman Stimik. Dalam bahasa Kotlin pernah membuat proyek aplikasi apa Pak? Belum paham kalau enggak lihat contoh prakteknya. Jadi kalau Kotlin sendiri saya pernah ngebuat beberapa proyek ya. Proyek Android itu pernah saya buat dengan Kotlin. Kemudian proyek aplikasi desktop saya pernah, buat dengan Kotlin juga. Kemudian proyek, aplikasi backend. Nah, itu juga saya juga pernah buat menggunakan Kotlin. Dan kalau Mas Salman ingin melihat contoh-contoh, eee, penggunaan Kotlin untuk membuat proyek itu seperti apa, Mas Salman bisa langsung ke GitHub. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misal, Mas Salman ini penasaran atau pengen lihat projek-projek apa saja yang pernah saya buat, nah itu Mas, Salman bisa langsung, melihat ya, melihat projek-projek tersebut di akun GitHub saya. Di akun GitHub saya itu, bisa langsung saja dicari, jadi Alfian Yusuf Abdullah. Jadi Mas Salman bisa lihat di situ projek-projek apa saja yang sudah pernah saya buat menggunakan Kotlin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, yaitu Robert J. Apakah coroutine Kotlin dapat diserahkan dengan async programming pada JavaScript? Apakah coroutine digunakan sering untuk berinteraksi dengan API di Android? Terima kasih. Jadi bisa disebut atau setara ya dengan async programming pada JavaScript. Jadi kalau kita mau apa ya? Kita mau cari persamaan kayak komponennya itu seperti apa?
Jadi coroutine ini, atau, coroutine builder yang tadi yang sudah kita sama-sama bahas, jadi kurang lebih dia itu eee, sama seperti apa ya, promise ya. Jadi kalau di promise itu kan kita bisa memanggil fungsi, then ya, then atau catch. Nah, kalau di, Kotlin itu sama juga, tapi kita, berbeda dengan, di JavaScript. Kalau di JavaScript kan kita bisa memanggil fungsi then tadi. Nah, kalau di Kotlin, khususnya di coroutine ini, dia atau kita hanya bisa menggunakan atau memanggil fungsi await saja. Dan apakah coroutine sering digunakan untuk berinteraksi dengan API di Android? Ya, ya. Jadi, si coroutine ini beberapa hal itu digunakan untuk berinteraksi dengan API di Android. Contohnya ketika kita ingin, eee, melakukan, manipulasi gambar. Nah, kita kan menggunakan beberapa API yang sudah disediakan oleh Android untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu kita bisa atau kita pasti menggunakan coroutines. Ya, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita gunakan tanpa, bantuan coroutine, tapi dengan coroutine ini kita bisa melakukannya itu dengan cara yang, lebih efisien lagi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mas Marsani. Ya, jadi sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tanya di kolom live chat YouTube. Pertanyaannya bebas asal masih terkait dengan, Kotlin ya. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya, Kotlin itu seperti apa, sejarah Kotlin seperti apa, itu silakan langsung saja teman-teman tanyakan di kolom live chat YouTube. Kita balik lagi ke pertanyaan dari Mas Marsani. Kotlin untuk API, apakah bisa dijalankan tanpa JVM? Nah, ini maksud maksud API ini apa ya? Jadi kalau Kotlin sendiri itu, entah baik untuk apapun ya, baik kita mau buat untuk apapun, itu harus kita jalankan di atas JVM. Jadi Kotlin ini nggak bisa jalan tanpa adanya JVM ya, karena, ya Kotlin ini dia kurang lebih sama seperti Java ya, jadi dia harus, menggunakan atau, berjalan di atas JVM. Dan kalau misalnya teman-teman tahu kalau Kotlin ini sebelum dijalankan, itu dia akan dikonversi ke Java terlebih dahulu, kemudian dari Java ke bytecode, kemudian dari Java ke bytecode, kemudian dilanjutkan dengan bahasa mesin. Jadi ke low levelnya baru dieksekusi di JVM, ya. Jadi seperti itu Mas Marsani. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Dalam hal atau keadaan apa kita menggunakan thread atau Kotlin coroutines? Nah, dalam hal apa? Jadi seperti yang tadi mungkin saya sudah mention, jadi ketika kita ingin mengambil atau menjalankan proses mengambil data dari database, atau kita ingin mengambil data dari API, atau kita ingin melakukan manipulasi atau, memproses sebuah gambar. Jadi ketika kita menjalankan proses tersebut, kita butuh yang namanya, thread. Fungsinya apa? Agar, proses kita ini itu dapat dijalankan di belakang. Nah, dengan bantuan thread dan Kotlin Coroutine kita bisa melakukan hal tersebut. Fungsinya apa? Agar aplikasi kita itu tidak nge-freeze atau tidak, apa ya, nge-lag ketika menjalankan proses tersebut. Kalau misal kita jalankan proses-proses yang berat tersebut tanpa thread atau coroutines, aplikasi kita itu bakal nge-freeze. Apalagi kalau misal kita buat aplikasi Android. Kalau kita tidak menggunakan thread atau coroutines, itu siap-siap saja aplikasi kita bakal nge-freeze, bahkan akan menyebabkan aplikasi tersebut crash dan mungkin nggak akan bisa digunakan lagi, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam aplikasinya terdapat sebuah proses untuk, mengambil sebuah data dari database ataupun proses yang membutuhkan waktu lama
untuk melihat hasilnya, nah itu kita pasti, menggunakan treat atau coroutine, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Apakah Kotlin Coroutine bisa digunakan pada saat membuat aplikasi server side? Ya, jadi Kotlin ini itu dia bisa multiplatform ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Coroutine ini untuk membuat aplikasi Android, aplikasi desktop, dan bahkan Kotlin ini bisa kita gunakan untuk apa ya, untuk membuat aplikasi server side. Jadi ada beberapa, framework ya yang bisa kita gunakan, contohnya seperti Spring Boot yang sebelumnya, bisa atau kita tuliskan dengan Java, sekarang sudah bisa kita tuliskan dengan Kotlin. Kemudian ada juga yang namanya Kitor. Jadi Kitor ini adalah framework yang dikembangkan oleh JetBrains ya, di mana JetBrains ini merupakan pengembang dari Kotlin itu sendiri. Jadi kalau ditanya, apakah Kotlin Coroutine bisa digunakan pada saat membuat aplikasi server side? Tentu bisa, karena Kotlin sendiri, di mana ya Coroutine ini kan berjalan di atas Kotlin ya. Karena Kotlin sendiri sudah bisa berjalan untuk server side, harusnya Coroutine juga bisa berjalan di server side juga. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Mas Rifan. Apakah penggunaan coroutine ini harus kita perkirakan penggunanya atau tiap proses harus pakai? Nah, jadi sebenarnya ya tergantung proses apa yang akan kita coba jalankan. Jadi kalau misalnya proses yang akan kita jalankan ini akan memakan sumber daya yang berlebih, ya. Contohnya kayak tadi, melakukan, atau mengambil data dari database atau mengambil data dari API atau web service, ya. Nah, itu kita harus menggunakan yang namanya coroutine. Dan, eee, biar penggunaannya itu efisien, kita bisa memanfaatkan yang namanya dispatcher tadi, yang tadi sudah saya coba, jelaskan ya, untuk si dispatcher itu. Jadi masing-masing ada default, ada IO, ada on confinement, ya. Jadi semisal kalau kita pengen menjalankan proses yang berat, kita bisa pakai IO. Kemudian setelah proses yang berat itu selesai, kita ganti lagi ke on confinement atau yang default-nya saja, ya. Jadi seperti itu untuk, apa ya, penggunaan dari si coroutine. Kita lanjut ke pertanyaan dari Mas Imam Yusuf Baktiar. Kapan dan seperti apa umumnya digunakan coroutine ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android? Jadi, ini kurang lebih sama ya jawabannya seperti yang tadi. Jadi, coroutine ini digunakan untuk, mengeksekusi proses-proses yang bisa dibilang proses tersebut berat, saat dijalankan, ya. Jadi agar aplikasi kita itu tidak terlalu berat ya ketika kita jalankan, kita bisa menggunakan coroutine ini, ya. Jadi seperti itu, Mas. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Bay Haki. Apakah semua proses yang menggunakan asyntax di Android sebaiknya diganti dengan coroutine? Nah, asyntax ini mungkin teman-teman yang belum tahu merupakan sebuah kelas yang bisa kita gunakan untuk, menjalankan sebuah proses yang berat yang akan tidak mengganggu, ya, yang akan tidak mengganggu, ke apa ya, proses berjalannya tersebut, ya. Jadi kalau misal teman-teman ya, jadi kalau misal teman-teman masih pakai yang namanya asyntax ini, sebaiknya sekarang diganti menggunakan coroutine karena, penggunaan dari si asyntax ini dia sudah deprecated ya. Jadi kalau teman-teman yang masih pakai asyntax bisa langsung mengganti dengan implementasi asyntax ya. Jadi seperti itu untuk,
yang mungkin yang sekarang masih bertanya ya apakah async task ini bisa dipakai atau enggak. Jadi async task ini sekarang sudah deprecated ya, sudah deprecated dan bisa langsung diganti dengan coroutine. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, yaitu pertanyaan dari ini kayaknya kurang lebih sama ya. Kapan coroutine digunakan mengembangkan aplikasi Android? Udah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah suspend function akan selalu otomatis dijalankan di background thread ketika dipanggil? Nah, ini tergantung dispatchernya tadi ya. Kalau misal kita menggunakan dispatchernya itu default, nah itu dia akan berjalan di foreground. Kalau misal kita pakai I/O, dia akan otomatis langsung berjalan di background. Jadi kita tinggal kita tinggal pakai aja sesuai kebutuhan dispatcher yang kita ingin. Jadi kalau misal proses yang ingin dijalankannya itu di background, ya kita tinggal pakai dispatcher default agar prosesnya itu dapat dijalankan di background juga, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu pertanyaan dari pertanyaan dari Mas Marsani. Ya, jadi pertanyaannya, boleh jelaskan perbedaan dari Kotlin multi-platform mobile dengan hybrid mobile app development framework seperti Ionic, React Native, dan Flutter. Nah, jadi kalau KMM, Kotlin multi-platform mobile ini, dia itu konsepnya berbeda ya. Konsepnya berbeda dengan beberapa framework lainnya seperti Ionic, React Native, Flutter. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah menggunakan Flutter, jadi kalau Flutter ini kita tinggal ngoding sekali, kemudian kita tinggal build aja ke target platformnya. Contohnya kita pengen menargetkan platformnya itu ke iOS atau platformnya itu ke Android. Nah, itu kita bisa langsung pakai Flutter. Nah, kalau Kotlin multi-platform mobile ya, jadi multi-platformnya ini nggak full ya. Jadi kalau Flutter ini dari proses bisnis sampai ke tampilan, itu kita bisa tinggal satu kali ngoding. Tapi kalau untuk Kotlin multi-platform mobile, yang multi-platformnya ini adalah kode bisnis. Jadi kalau untuk tampilan, itu dikembalikan lagi ke masing-masing platform. Jadi tampilan dari Kotlin multi-platform mobile ini bisa beda-beda. Jadi kalau Flutter kita ngoding sekali, ya maka tampilannya baik itu di iOS, baik itu di Android ataupun bahkan di desktop akan seperti itu tampilannya. Nah, kalau Kotlin multi-platform mobile itu yang multi-platform ya, yang bisa digunakan di iOS atau di Android itu adalah logic bisnisnya atau logika bisnisnya. Tapi untuk tampilan itu bisa dikembalikan ke masing-masing platform. Dan ini bertujuan agar beberapa hal yang mungkin masih menjadi permasalahan sekarang ya terkait multiplatform itu bisa diselesaikan. Contohnya misal ingin mengakses sensor dari iOS dan Android. Ini kan berbeda ya. Nah, kalau di Flutter itu masih ada beberapa sensor di iOS dan di Android yang nggak bisa langsung digunakan. Makanya kita harus menggunakan, saya lupa harus menggunakan apa, intinya kita harus ngoding di masing-masing platform, kemudian kita gunain di Flutter. Jadi kalau Kotlin multi-platform seperti itu ya, konsep dari multi-platformnya. Jadi dia bukan sekali ngoding ya, itu bisa langsung kita lihat UI-nya. Tapi kita ngoding uh, kita ngoding logika bisnis, kemudian untuk tampilan itu kita kembalikan lagi ke masing-masing platform. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah Kotlin bisa menggunakan framework terstruktur untuk membangun aplikasi Android seperti Laravel dalam pemrograman web? Jadi
Kotlin ini dia adalah sebuah bahasa ya, dan kalau kita lihat, sebenarnya, kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa head to head antara, mobile development dan web development ya. Jadi kalau dilihat, menggunakan framework terstruktur. Jadi, si Android-nya sendiri kan seperti yang kita tahu atau beberapa project, Kotlin lainnya, dia nggak butuh apa ya, dia kayak nggak butuh, sebuah hal yang kompleks ya. Jadi kita itu bisa atau dibebasin untuk, mengembangkan dari awal sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin, yang hal seperti Laravel ini lebih ke library aja. Jadi, misal kita ingin membuat sebuah, autentikasi. Nah, itu kita bisa menggunakan, library. Jadi nggak langsung fully seperti Laravel ya, di mana dia udah menyediakan konfigurasi database, kemudian, tampilan dan lain sebagainya. Nah itu, belum ya. Jadi seperti itu, kalau Kotlin. Jadi Kotlin itu nggak ada yang kayak Laravel di web ya. Jadi seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah pertanyaan dari Mas Arwan. Jadi apa perbedaan Kotlin Coroutine dengan RX Java? Nah, jadi, perbedaannya itu dia sama-sama untuk melakukan trading ya. Mungkin teman-teman yang, belum tahu ya atau, eee, baru mendengar apa itu RX Java. Jadi RX Java ini merupakan sebuah library yang digunakan kurang lebih fungsinya itu sama seperti coroutines, dan kalau ditanya perbedaan, sebenarnya banyak banget ya perbedaannya, itu bisa, Mas Arwan, cari di Google ya perbedaannya, tapi, secara konsep itu emang mirip-mirip, jadi ada beberapa operator yang bisa kita gunakan dan ya kurang lebih sama gitu. Bahkan, kalau kita lihat sekarang sebenarnya kalau kita head to head antara coroutine dan RX Java itu, apa ya, kita masih bakal melihat emang, perbedaannya itu masih terlihat, apa ya, masih terlihat dengan benar gitu. Tapi mungkin Mas Arwan bisa cari tahu perbedaan antara, flow, jadi ada yang namanya juga coroutine flow ya. Jadi si coroutine flow ini yang akan sangat cocok di head to head dengan RX Java. Tapi kalau misalnya coroutine doang itu kayaknya belum bisa kita head to head atau belum bisa kita adu lah ya. Jadi seperti itu. Jadi Mas Arwan bisa langsung, apa ya, cari aja, jadi banyak banget pembahasannya. Jadi perbedaan antara, coroutine flows dan, RX Java. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Mas Adi. Agar terbiasa menggunakan bahasa Kotlin, minimal harus mengerjakan berapa proyek ya? Nah, sebenarnya ini adalah relatif ya. Jadi tiap orang itu pasti beda-beda. Mungkin saya bakal bisa menyebutkan 10 proyek. Nah, tapi ketika saya menyebutkan 10 proyek, belum tentu apa ya, ya bisa sesuai dengan Mas Adi gitu. Jadi sebenarnya bukan mengerjakan berapa proyek. Jadi agar kita bisa apa ya, jadi ini, nggak cuman di Kotlin aja, jadi kalau misal kita ingin fokus belajar bahasa pemrograman dan agar kita bisa terbiasa dengan bahasa pemrograman tersebut, kita cukup perbanyak latihan saja dan kita mencari contoh-contoh kasus. Contoh, misal kita ingin membuat sebuah aplikasi to do list. Nah, kita coba buat aplikasi to do list menggunakan Kotlin, ya. Nah, Kotlin di sini kalau, teman-teman sudah pelajari pasti banyak banget yang bisa kita, implementasi gitu. Jadi misal, bagaimana cara melakukan input output itu bisa. Kemudian bagaimana cara, ngebuat agar, si aplikasi kita bisa melakukan request data, itu kita bisa menggunakan coroutine. Dan, ketika kita bisa memperbanyak latihan, otomatis kita akan semakin ingat dengan apa kode yang sudah kita tulis. Jadi ketika nanti ada project yang berbeda, tapi ada satu fitur yang
sebelumnya sudah pernah kita coba nih. Nah, itu bisa kita implementasi lagi di project lainnya. Contoh Mas Adi sekarang lagi mengerjakan project to do list. Di dalam project to do list ini ada fitur untuk mengambil data dari internet. Nah, project to do list sudah selesai, kemudian Mas Adi melanjutkan project yaitu aplikasi e-commerce. Nah, di aplikasi e-commerce ini ada kode untuk atau fitur untuk mengambil data dari internet. Nah, karena sebelumnya Mas Adi sudah pernah menuliskan kodenya di proyek yang sebelumnya, maka Mas Adi akan mudah lagi mengimplementasinya ya. Jadi seperti itu agar kita bisa terbiasa untuk menggunakan ya, menggunakan Kotlin dan ini sebenarnya nggak cuma di Kotlin saja, jadi seluruh bahasa pemrograman juga sama ya. Jadi seperti itu. Ya tinggal diperbanyak latihan aja, pasti kita akan terbiasa. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mas Aris Surya. Jika ada dua API yang berjalan secara bersamaan, untuk menampilkan datanya ketika kedua data dibutuhkan bagaimana ya cara baiknya? Nah, jadi kita tinggal panggil aja fungsi asing seperti tadi ya. Jadi kalau misal kita asing, eee, coroutine builder yang kita pakai adalah asing ya, itu kita, tinggal, panggil aja fungsi await. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Jadi misal kita punya 2 proses ya, 2 proses, kemudian kita ingin melihat data terakhir atau hasilnya seperti apa. Nah, kita panggil aja fungsi await. Nah, fungsi await ini dia akan menunggu sampai hasilnya didapat. Nanti kalau udah didapat hasilnya, baru baru itu kita tampilkan datanya atau mungkin kita olah datanya. Jadi, kita tinggal panggil aja fungsi, await ya. Jadi kalau misal kita ada coroutine builder menggunakan asing, pastikan kembali kita memanggil fungsi await untuk melihat datanya itu seperti apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan di berikutnya. Apakah Kotlin mempunyai kekurangan atau keterbatasan? Jadi setiap bahasa pemrograman itu pasti punya yang namanya kekurangan, pasti punya keterbatasan. Nah, kalau Kotlin sendiri, sampai saat ini ya, saya sendiri belum melihat atau mengalami keterbatasan ya, ataupun kekurangan. Tapi, kalau kita cuman bicara Kotlin, ya kita pasti nggak bakal ngelihat hal itu. Tapi kalau misalnya kita udah ngoding dengan beberapa bahasa, contoh PHP, JavaScript, Java, kemudian ada beberapa bahasa pemrograman lainnya ya seperti Golang ya. Nah, itu kita pasti akan melihat. Ya intinya setiap bahasa itu punya kekurangan atau keterbatasannya. Kalau kita tanya Kotlin, eee, saya bisa jawabnya itu sampai saat ini saya belum melihat kekurangan atau keterbatasannya itu seperti apa. Karena selama ini, saya apa ya, saya mengerjakan proyek itu nggak pernah mengalami kekurangan. Karena setiap saya mengalami, stuck ya, saya mengalami stuck itu pasti saya punya solusinya, ya. Jadi karena saya punya solusinya berarti itu tidak disebut sebagai kekurangan atau keterbatasannya, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya yaitu seberapa cepatkah bahasa Kotlin dalam proses case dan mengatasi bug dalam running pembuatan suatu program? Nah, jadi ini harus kita breakdown lagi ya. Mungkin saya bakal bertanya balik. Ini maksud maksud dari proses case ini gimana ya? Apakah proses case dalam pengambilan suatu data atau case dalam sebuah proses atau gimana nih, ya kan? Dan mengatasi bug dalam running pembuatan suatu program. Jadi mengatasi bug ini itu bukan ditentukan oleh bahasa yang dipakai ya. Jadi mengatasi bug ini ya pertama harus dilihat dulu ya bugnya ini kayak gimana, eee, bug itu seperti apa. Jadi kalau misalnya bug ini ya susah, susah banget untuk diselesaikan, ya udah mau gimana lagi gitu loh, ya kan. Eee
ini balik lagi ke bagaimana kita menuliskan sebuah program. Jadi kalau misalnya ada bug di aplikasi kita ya, yang tentunya bug ini disebabkan oleh kita sendiri ya. Contohnya kita kurang memperhatikan penggunaan dari save call ya, yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, dengan begitu ketika kita mengalami bug tersebut, kita nggak bisa menyalahkan bahasa yang kita pakai, tapi kita harus breakdown kode yang sudah kita tuliskan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini ada dari Mas Ida. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan Kotlin sebagai backend dibandingkan bahasa pemrograman lainnya? Jika Kotlin melakukan konversi kode berkali-kali, apakah mempengaruhi dari kecepatannya? Nah, jadi yang pertama ya, sebenarnya ini tergantung dari masing-masing tim development-nya. Jadi penggunaan Kotlin ini eee, apa ya, penggunaan Kotlin ini dibebasin ya, jadi semua orang nggak wajib pakai Kotlin ya. Jadi kalau misal kita mau pakai Kotlin sebagai backend, ya sudah dipakai aja dan tentunya kayak Kotlin ini penggunanya itu dibebasin. Jadi nggak harus Kotlin semua, enggak. Jadi kalau misalnya kita yakin kita ingin ngebuat aplikasi backend kita dengan Kotlin, ya udah kita tinggal bikin saja. Yang tentunya kita bisa memanfaatkan framework atau library yang sudah disediakan. Nah, kemudian dilanjutkan, jika Kotlin melakukan konversi berkali-kali, akankah mempengaruhi kecepatannya? Nah, mempengaruhi kecepatan di sini, ini kecepatan apa? Kalau kecepatan compile agar aplikasinya bisa dijalankan, mungkin iya, ya, tapi mungkin kecepatannya itu nggak bakal terlalu kelihatan ya, karena itu berjalannya itu di belakang. Nah, tapi kalau misal aplikasinya sudah dijalankan, nah, konteks dari konversi kode berkali-kali ini tidak akan mempengaruhi kecepatannya, ya. Jadi seperti itu, jawaban untuk dari pertanyaan Mas Ida. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisakah Flutter menggunakan Kotlin tidak menggunakan Dart? Sebenarnya dulu pernah ada, apa ya, pernah ada berita ya, kalau kita itu nanti bisa menggunakan Kotlin, tapi sayangnya itu adalah sebuah April Mop. Ya, jadi sampai sekarang kita nggak bisa menggunakan bahasa lain ya untuk atau saat kita menggunakan framework Flutter. Jadi kalau misal kita pengen buat aplikasi menggunakan Flutter, maka kita wajib menggunakan Dart. Kita nggak bisa menggunakan Kotlin, kita nggak bisa menggunakan Java, kita nggak bisa menggunakan JavaScript. Ya, jadi kita tetap menggunakan Dart. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Job state ini digunakan untuk mengecek apakah sebuah job sudah selesai, sedang dijalankan, atau sudah dibatalkan. Bisa dilihatkan contoh penggunaan job state ini. Nah, tadi kan sudah kita coba lihat sama-sama ya kodenya ya. Mungkin nanti Mas Yusran bisa replay lagi video ini. Tadi sudah dicontohkan ya. Tadi udah dicontohkan bagaimana cara kita menjalankan si job ini. Kemudian bagaimana kita ngebatalinnya juga sudah ada atau sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi mungkin nanti Mas Yusran bisa replay lagi video atau live session kita pada malam hari ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dan sepertinya pertanyaan untuk live session kita pada malam hari ini itu sudah selesai, ya. Dan dengan selesainya Q&A kita, maka selesai juga dengan live session kita pada malam hari ini. Jadi sebagai penutup untuk live session kita, saya mau berterima kasih banyak untuk teman-teman semua yang saat ini bergabung ya, yang sudah bergabung dari awal sampai akhir, sampai sesi Q&A berakhir. Saya berterima kasih banyak.
Dan, saya juga berterima kasih banyak atas tim, yang, eee, telah, apa ya, yang telah, apa ya, mengikuti, live session kita pada malam hari ini, yang sudah menyiapkan live session agar dapat berjalan dengan baik. Saya berterima kasih banyak. Dan sebagai penutup juga, untuk teman-teman yang saat ini sedang proses, belajar, tetap semangat ya, tetap semangat untuk menyelesaikan semua kelas yang ada. Kalau misal teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan manfaatkan forum diskusi kelas, ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu live session kita yang ketiga. Minggu depan kita mungkin sudah tidak akan bertemu lagi ya, karena nanti, live session, kedua live session yang keempat ya, live session yang keempat sampai seterusnya ya, itu akan digantikan, sama, mentor lain. Tapi tidak perlu khawatir ya teman-teman, pastinya akan bertemu saya ketika teman-teman submit tugas submission ya. Jadi seperti itu. Oke, paling itu aja, materi dan Q&A yang bisa saya jawab di live session kita pada malam hari ini. Eee, Semoga, materi yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ketika teman-teman submit submission.